Kamu mau bunuh kita berdua? Upacara peringatan putri ada di lantai bawah. Kalau kita ketawan berdua di sini, kita cemat, benar-benar hancur. Siapa yang akan menangkap kita? Si suami yang dicurangi itu, Bima Wijaya? Aku cuma berpura-pura di depannya, sedikit pamer akting, dan dia benar-benar tertipu. Kamu pikir aku takut padanya? Lajapila. Bukannya itu malah bikin lebih seru? Kamu benar-benar jahat. Permisi. Hei, kamu tahu apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bikin anak, dan biarkan si suami yang dicurangi, Bima Wijaya, yang membesarkannya untuk kita. Kamu semakin lama semakin jahat. Siapa yang izinkan kamu masuk ke sini? Ibu Bima saya? Ambil uangnya dan tutup mulutmu. Kalau berita tentang apa yang terjadi hari ini bocor, dan ada orang lain yang tahu, kamu akan berurusan denganku. Kalau aku ingat dengan benar, bukankah kamu punya cucu perempuan yang sangat berharga di Taman Kanak-Kanak Pelangi, kan? Tolong Bapak Arif, Ibu Bima, jangan khawatir. Apa yang terjadi barusan? Aku tidak melihat apa-apa. Arif, kamu biarkan saja dia pergi? Tenang, belum. Sampai aku menguasai aset grup Wijaya, aku tidak akan membiarkan diriku mengalami kecelakaan apapun. Dia akan diam untuk selamanya. Sayang, aku hamil. Apa Yang Kamu katakan? Sayang, aku hamil. Kamu tidak senang? Senang? Tentu saja aku senang. Sayang, kamu benar-benar singu kejutan yang ganda. Selamat, ayah. Punya anak di usia senja. Setelah ibu putri meninggal, aku takut dia akan diperlakukan buruk. Jadi aku melakukan vasektomi. Bertahun-tahun yang lalu, pasangan tercela. Kalian pikir bisa menipuku? Sayang, anggap Emeriksan Pranika? Dokter bilang kesehatanmu rapuh, bahwa melahirkan bisa mengancam nyawamu. Mungkin kita harus mempertimbangkan kembali. Tidak, ayah. Ini darah dagingmu sendiri. Karena sudah ada, kita harus menerimanya. Kenapa tidak? Biarkan saja dia tinggal? Benar kan? Ebio. Benar, sayang. Aku punya perasaan ini. Anak ini adalah hadiah dari putri. Bahkan jika itu membunuhku, aku akan melahirkannya ke dunia ini. Sayang, kamu terlalu baik padaku. Kamu benar. Anak ini harus kita miliki. Jangan khawatir. Aku akan mengatur tim medis terbaik. Segera. Mereka akan siaga 24 jam. Aku akan pastikan ibu dan anaknya selamat. Hanya saja, ini akan sangat berat bagimu. Tidak berat. Untukmu dan anak kita. Segala kesulitan sepadan. Untukku, Dewi, saat kamu tahu tentang kondisimu, kondisi kesehatanmu, kamu benar-benar menolak untuk punya anak. Aku tidak pernah menyangka untuk kekasihmu. Kamu mau berusaha sejauh ini. Tapi karena kamu begitu ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Aku hanya berharap kamu hidup cukup lama untuk melihatnya lahir. Sayang, kamu akhir-akhir ini bekerja terlalu keras. Ini, menamlah sapayam. Ini semua karena kamu, dasar pria tak berperasaan. Lehei Taku. Aku memberimu seorang anak laki-laki. Kamu tahu tidak betapa menderitanya aku? Baiklah, kamu sudah melalui banyak hal. Kemarilah, beri aku ciuman. Tapi kamu tahu, suami yang dicurangi itu benar-benar memperlakukanmu dengan baik.
Kamar yang begitu besar, tim medis yang begitu top, ini pasti menghabiskan sekitar 300 juta rupiah per hari. Dia menghabiskan semua uang itu untuk membesarkan anakmu untukmu. Benar, kalau dipikir-pikir seperti itu, kita harus berterima kasih pada suami yang dicurangi itu. Biarkan aku menghabiskan waktu dengan anakku yang berharga untuk menjalin ikatan sedikit. Lembatlah. Apa yang kamu lakukan? Ibu, ayah, dia sakit perut. Aku hanya memeriksanya. Ya, tadi aku makan buah. Terlalu dingin. Ah Bayong, Camus Catacan itu benar? Tentu saja benar. Arif adalah anak kita. Kamu jangan-jangan menduga ada sesuatu di antara kami, kan? Kalau ada yang salah, itu kamu. Apa yang kamu janjikan dulu? Bahwa kamu akan merawat aku dan bayi ini dengan baik. Dan apa yang terjadi? Hurry Demi hurry. Aku tidak pernah melihat jejakmu. Hanya Arif yang datang menjengukku untuk menemaniku. Dan kamu malah menduga kami? Kalau memang begitu. Bayi ini. Kalau gitu aku tidak jadi punya bayi ini. Saillant. Aku salah. Perusahaan lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Aku jadi mengabaikanmu. Mulai sekarang, aku akan meluangkan waktu untukmu. Aku Jean-J. Nah, gitu dong. Sayang, Arif sudah di perusahaan, dan sekarang dia sudah punya pengalaman. Gimana kalau gini? Kenapa kamu gak serahkan perusahaan ke dia, dan kamu tinggal di sini sama aku? Oke? Baru aja kamu janji sama aku, kamu akan meluangkan waktu untukku. Terus sekarang gimana? Udah mau tarik janji? Aku mempertaruhkan nyawa di sini, buat punya anak kamu. Dan kamu gak bisa lakukan satu hal kecil ini buat aku? Meminta segitu aja berlebihan? Anak ini. Aku gak mau punya. Aku gak mau. Sayang, jangan bilang, kamu gak mau punya bayi. Itu sial. Dengar, bukan aku gak mau, aku cuma khawatir kalau beban kerjanya terlalu berat. Arif mungkin gak mau ambil tanggung jawab itu. Arif, ayahmu sudah bicara. Kamu gimana? Ayah, aku bersedia. Aku sudah di perusahaan akhir-akhir ini, dan aku sudah paham betul semuanya. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Semuanya akan baik-baik saja. Ayah fokus merawat ibu saja. Kamu masih nolak? Baik. Aku setuju. Oke? Siti, nanti keluarkan pengumuman personalia. Mengangkat Arif sebagai CEO sementara. Mulai sekarang, kamu bertanggung jawab membantu Arif dalam mengurus urusan grup. Bapak Bima, jangan lakukan ini. Cukup. Tidak ada diskusi lagi. Sudah diputuskan. Bapak Bima, kita punya masalah serius. Sejak Arif mengambil alih, semuanya jadi berantakan. Perusahaan sedang dalam kekacauan. Karyawan lama mengundurkan diri satu persatu. Jika Bapak tidak segera kembali dan mengambil kendali, perusahaan ini akan hancur. Apa? Arif, apa yang sedang terjadi? Ayah tidak tahu. Para senior di perusahaan itu, mereka benar-benar menjijikkan. Mereka memanfaatkan usia mudaku. Dan fakta, bahwa ayah membawaku ke perusahaan. Mereka hanya berpura-pura patuh. Mereka menindasku dengan segala cara, bikin darahku mendidih. Beraninya kau mengatakan itu. Sudah buruk karena kau biasa-biasa saja. Kau juga ikut campur dengan proyek mapan perusahaan. Dan semena-mena, kau telah mengubah tempat ini menjadi kekacauan total. Menyebabkan kepanikan dan kerusuhan. Bapak Bima, dia tidak punya kemampuan mengelola perusahaan. Dia tidak layak menjadi CEO sementara. Cukup, Siti. Kau selalu menggangguku, dan sekarang kau di sini di depan ayahku, melaporkanku. Kau pikir aku tidak punya amarah? Kau tahu apa yang kupikirkan? Beberapa orang mengandalkan senioritas mereka untuk bertindak semaunya. Mereka benar-benar lupa untuk siapa mereka bekerja lagi. Ibu, siapa aku? Aku hanya seorang tidak sah CEO sementara yang tidak berdaya. Jika aku benar-benar ketua grup Wijaya, mari kita lihat siapa yang berani menentangku nanti. Kau. Bapak Bima, grup Wijaya adalah hasil kerja keras hidup Bapak. Aku tidak ingin Arif, si anak hitam ini, menghancurkan grup ini. Tolong copot posisinya. Kau. Baik. Aku sudah mendengar cukup. Ayah. Sayang. Siti. Adakan rapat seluruh perusahaan.
Aku akan menandatangani dengan Arif perjanjian pengalihan saham dan mengundurkan diri sebagai ketua. Benarkah, Ayah? Ketua, Anda tidak bisa melakukan ini. Kukep. Keputusanku sudah final. Pergi dan siapkan semuanya. Begitu Arif memiliki saham perusahaan, dia akan menjadi ketua yang sah. Tidak ada yang berani mengkritik. Ko. Terima kasih, Ayah. Arif, ini luar biasa. Mulai sekarang kau akan menjadi ketua grup Wijaya. Bapak Bima mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan kembalinya dia dan mengambil kembali kendali grup. Itu akan bagus sekali. Aku sudah muak dengan Arif Santoso. Dia ambisius tapi tidak berbakat. Jangan suck up hammer. Grup Wijaya akan hancur kalau dia yang memimpin. Kecilkan suara kalian. Arif Santoso ini, walaupun dia tidak mengelola perusahaan, dia tetap putra angkat Bapak Bima. Kalau dia mendengar kalian, bisa-bisa dia menyabotase kalian. Entah bujukan macam apa yang diberikan Arif kepada Bapak Bima. Tapi untuk sirang yang begitu cerdik, tertipu oleh anak itu. Bagaimanapun, di grup Wijaya, aku hanya bertanggung jawab pada Bapak Bima. Rekan-rekan, wartawan, Hari ini, Seiya akan mengendurkan diri dari semua jabatan Seiya. di grup Wijaya, Seiya akan menggalikan semua saham Seiya. kepada putra saya, Arif Santoso, dan menunjuknya sebagai CEO. Kemarilah, Arif. Ayah. Arif, kau sekarang yang bertanggung jawab atas grup Wijaya. Kuharap kau tidak akan mengecewakan ibumu dan aku. Jangan khawatir, Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dan aku akan merawat ibu dengan baik. Dan untukmu, kau bajingan tua, kau bisa pergi. Arif Santoso, kau cari masalah. Arif. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Masih belum paham? Kalian pasangan tak tahu malu dan tercela. Kalian sungguh tak tahu malu. Selama bertahun-tahun ini, kalian sudah berpura-pura di depan mataku. Teres kenapa kalau memang begitu? Akan kuberitahu kenyataannya. Bima Wijaya, aku tak pernah mencintaimu. Satu-satunya yang kucintai adalah Arif. Sedangkan kamu hanyalah jalan kami menuju kehidupan yang lebih baik. Hanya battle on Kaitan. Jadi, maksudmu, Akula Sija. yang menghalangi kebahagiaan kalian? Kalian pasangan pezina. Kalian benar-benar pandai berperan. Bima Wijaya, semua saham grup Wijaya, sekarang sudah milikku. Seberapa marah pun kamu, itu hanyalah kemarahan yang tak berdaya. Oh ya, satu hal lagi. Anak yang selalu kamu pikirkan itu, yang kamu bayar dengan harga mahal itu, sebenarnya anakku juga. Kamu hanya membesarkan istriku, dan anakku untukku, suami yang dicurangi. Arif Santoso benar-benar tercela. Bapak Bima begitu baik padanya. Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu terima kasih? Dia benar-benar bajingan. Dan Dewi ini, si wanita lain, mengandung anaknya, masih berani bersikap seperti ini. Dia bahkan bangga akan hal itu. Mencucikan. Pasangan pezina itu. Mereka pantas Desember Peter. Diam, kalian semua. Satu kata lagi, dan kalian semua dipecat. Lihat itu, Bima Wijaya. Wanitamu, hidupmu, semua yang kau miliki, sekarang semuanya milikku. Jan Ontek, karyawan yang dulu setia, sekarang, jika aku hanya mengucapkan satu kata, mereka akan seperti anjing dan menaatiku. Jadilah pintar, Bima. Tanda tanggani perjanjian perceraian. Pergi tanpa apa-apa. Dan bebaskan aku. Mulai sekarang, aku akan bersama pria yang kucintai. Hentikan mimpi kosongmu, Dewi. Kau pikir Bapak Bima akan pergi tanpa apa-apa? Baiklah, aku akan menandatanganinya. Dia menandatanganinya. Dia menandatanganinya. Arif, dia menandatanganinya. Aku bebas. Kita akhirnya bisa bersama secara terbuka. Bima, kau mungkin raja bisnis. Lebih ahli bisnis daripada aku. Lalu, tapi soal wanita,
Kau bahkan tidak selevel denganku. Lihat dirimu sekarang. Akulah pemenangnya. Kau kehilangan putrimu. Istrimu meninggalkanmu. Kau telah kehilangan segalanya. Sekarang kau hanya suami yang dicurangi yang menyedihkan. Kakak, berhenti buang waktu untuk sampah ini. Bima, kau bisa pergi sekarang. Oh, dan tentang janji yang kuberikan padamu untuk merawatmu di masa tuamu. Karena kau telah memberikanku aset senilai puluhan miliar ini, akan kuberikan 100.000 rupiah sebulan. Nikmati masa pensiunmu. Kalian berdua pasangan tak tahu malu yang tercela. Jangan terburu-buru. Dewi, Arif Santoso, kalian sudah lama mempersiapkan. Kejutan Bezar ini un tucu. Dan sebagai balasannya, aku juga telah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Apa yang kau bicarakan? Sudah lupa? Hari ini adalah hari kematian putri. Bawa masuk. Apa-apaan ini, Bima Wijaya? Membawa-bawa potret putrimu yang sudah meninggal. Seperti ini? Apa tujuannya? Sialan banget ya. Apa kau sudah gila? Kehabisan akal? Sekarang kau memanfaatkan putri? Baiklah, karena aku bersama putri. Selama itu, aku akan tambah 100.000 rupiah lagi. Arif, kau terlalu baik padanya. Kalau putri tahu ini di alam baka, dia pasti sangat tersentuh. Mau bilang apa lagi? Cuma karena dia harus membawa-bawa potret itu, kita harus menerimanya saja. Mengolok-olok orang yang sudah meninggal? Tidak punya malu? Dia yang membawanya. Apa urusanku? Betul. Apa hubungannya ini dengan kita? Kalian ini. Putri. Putriku yang tersayang. Kosearusnya diseyonji semua orang. Plus aberration dunia. Permata berharga grup Wijaya. Tapi kemudian, kau diambil dari kami di usia begitu muda. Ini salahku. Aku gagal melindungimu. Putri. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu sekarang juga. Apa yang kau bicarakan? Bima, kematian putrimu bukan urusan kami. Pereni bertingkah seperti anjing gila, yang menggonggong semua orang. Arif Santoso. Dewi Lestari. Setahun yang lalu, kalian mendorong putriku dari balkon. Kalian membunuhnya. Hari ini adalah hari kematian putri. Aku ingin kalian berdua membayarnya dengan nyawa kalian. APA, Putri Bapak Bima, ternyata dibunuh oleh pasangan bajingan ini. Kalian pantas masuk neraka. Hiu Kempengkong. Bunuh pasangan pezina ini. Bana Miraka. Kalian sudah gila? Mau memberontak? Aku akan memecat kalian semua. Kami tidak perlu kau memecat kami. Aku keluar. Aku akan menghabisi kalian hari ini. Benar, kami tidak mau bekerja untuk seorang pembunuh. Hajar mereka sampai mati. Apa kalian semua sudah hilang akal? Kalian semua sudah dimanfaatkan oleh Bima Wijaya. Dia hanya memanfaatkan kalian untuk menyingkirkanku. Tepat sekali. Dia bilang kami membunuh seseorang. Lalu itu jadi benar? Dia hanya memfitnah kami. Bima, apa kau punya buktinya? Bapak Bima, ada buktinya bahwa merekalah yang membunuh putri? Betul, Bapak Bima. Kalau Bapak tunjukkan buktinya, aku akan bunuh pasangan tercela itu sekarang juga. Tenang, masalah itu ditangani dengan sangat rahasia. Tidak mungkin ada yang tahu. Bukti? Tentu saja aku punya bukti. APA. Tidak mungkin. Mana mungkin kau punya bukti? Bima Wijaya, putrimu sudah mati. Istrimu, hartamu, semuanya sekarang milikku. Satu-satunya pilihan yang tersisa untukmu adalah mencari selokan sepi untuk mati di sana. Omong kosong apa ini? Ketika aku sampai ke putri,
Dia masih bernapas. Dia bilang sendiri padaku bahwa kalian berdua yang membunuhnya. Bima Wijaya, kupikir kau punya semacam kartu as di lenganmu. Kata-kata orang mati, itu buktimu? Kau bilang. Dia bilang padamu bahwa kami yang membunuhnya? Ya, aku juga bisa bilang dengan mudah bahwa sebelum dia mati, dia bilang padamu kau yang membunuhnya. Bayarkan semua orang di sini yang menilai. Apakah itu masuk akal? Bapak Bima, selain kata-kata terakhir Putri, apa Bapak punya bukti lain? Ya. Hanya berdasarkan beberapa kata. Kau menyudah mereka melakukan pembunuhan? Bukankah itu agak terburu-buru? Apa yang dikatakan Putri lebih berarti bagiku daripada bukti apapun. Tepat sebelum dia meninggal, Putri menceritakan semuanya padaku. Jadi, sebagai ayahnya, sudah jadi kewajiban sialanku untuk menghukum pembunuhnya, untuk membalas dendam untuknya. Sudahlah Bima, kau kuma putus asa. Memakai anak perempuanmu yang sudah meninggal. Untuk cari simpati? Sayangnya kami tidak tertipu. Lihat sekeliling. Siapa yang masih di pihakmu? Bima, berhenti menyebarkan kebohonganmu di sini. Kalau kau tahu semua ini, setahun yang lalu, bagaimana mungkin kau mau membantu aku dan Dewi, mengurus anak kami, dan bahkan menyerahkan perusahaanmu padaku? Karena aku ingin kau tahu bagaimana rasanya terjun dari surga ke neraka untuk merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Cela est tout, apako yakin. Bahwa aku memberikan grup Wijaya Padamu, Bima, Parenti Main, kontrak ini sudah jelas hitam di atas putih. Jelas sekali, kau sudah memberikanku setiap lembar saham terakhir, dan posisi ketua sudah terlambat untuk mundur sekarang. Apa, mau merebutnya kembali? Jangan lupa, siapa yang sekarang membayar gajimu? Siapa bosmu sekarang? Hati-hati bicaramu, atau kau dipecat. Bekerja untukmu? Aku jejak. Aku keluar. Siti, kamu yakin mau mengundurkan diri? Mau keluar? Aku akan pastikan kamu masuk daftar hitam di seluruh industri. Kamu tidak akan pernah dapat kerjaan lain. Kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu malu? Asikan, mulai sekarang, kamu melayaniku seperti kamu melayani Bima. Aku jamin posisimu tetap sama. Gajimu akan digandakan. Jangan bilang, kamu mau ikut orang tua bodoh ini dan meminta-minta uang? Jangan lupa, kamu masih punya ibu yang sakit parah di rumah sakit. Kalau kamu kehilangan penghasilan, dia mungkin akan diusir dari rumah sakit. Dan kalian yang lain, kalau tidak mau berakhir menganggur, kalian semua harus ikut perintahku. Bapak Bima. Jangan khawatir. aku di sini, tidak apa-apa. Kamu, apa gunanya kamu di sini? APA, jangan bilang kamu mengandalkan uang yang kuberikan padamu, pensiun 200.000 rupiah itu, untuk menghidupi sekretaris kecilmu yang imut itu? Siapa bilang aku tidak punya apa-apa lagi? Yanggi Landariku Anyala Kankan Kozon, Grup Wijaya. Aset dan modal asli. Grup Wijaya. Sudah aku alihkan semua. Apa katamu? Arif Santoso, kamu bahkan lebih bodoh daripada yang kukira. Dan kamu masih belum menyadarinya? Satu-satunya yang kamu kuasai adalah main-main dengan wanita. Tidak. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin benar. Arif. Sudah berakhir. Aku baru saja mengecek. Tidak ada satu sen pun tersisa di grup itu. Semuanya sudah ditransfer keluar. Lebih dari sebulan yang lalu. Bima Wijaya, aku sudah berencana dan mengatur. Selama ini, Grup Wijaya hanya lot sangkang kosong. Tidak sepenuhnya. Sebelum aku menyerahkan gelar ketua, Kepadamu, aku menggunakan nama perusahaan untuk mendaftarkanmu dalam beberapa pesanan puluhan miliar dolar dengan denda besar. Jika kamu bisa memenuhi pesanan-pesanan ini, kekayaan bersihmu bisa mencapai puluhan miliar. Sayangnya kamu tidak mampu. Kamu hanya akan gagal bayar. Bima Wijaya, bagaimana bisa kamu begitu tercela? Jadi dari awal sekali, kamu menjebak kami. Kamu terus bilang mencintaiku. Kamu menjijikkan. Mencintai Dewi? Dulu aku mencintaimu, Dewi. Tapi ketika aku tahu, kaulah yang membunuh Putri, yang kurasakan hanya kebencian. Tidak ada cinta. Arif, sekarang kita harus bagaimana?
Harus bagaimana? Tidak apa-apa. Jangan panik, Bima Wijaya. Kamu meremehkanku. Kamulah yang terlalu pintar, hingga merugikan dirimu sendiri. Dengan begitu banyak orang di grup kita, kita pasti bisa menangani beberapa pesanan itu. Grup Wijaya di tanganku, hanya akan menjadi lebih gemilang. Benar. Memangnya apa pesanan bernilai puluhan miliar? Bima Wijaya itu tidak dapat banyak seumur hidupnya. Arif, kamu sangat mampu. Kamu pasti akan melampaui pria yang tidak berguna ini. Kamu benar-benar pikir ada yang akan membantumu? Kamu pikir kamu sedang apa? Kalian semua sudah gila? Kalian bekerja untuk grup Wijaya. Itulah identitas kalian. Itulah pekerjaan kalian. Beraninya kalian memihak orang luar? Ha? Pengkhianat. Grup Wijaya dibangun dari nol oleh Bapak Bima. Beraninya kalian menyebut Bapak Bima orang luar? Kalau Bapak Bima tidak punya rencana cadangan, semua kerja kerasnya sudah dicuri oleh kalian berdua. Bukannya kalian mencoba segala cara untuk mengambil alih grup Wijaya? Sekarang grup Wijaya jadi milik kalian. Tidak sabar ingin melihat bagaimana rencana kalian membereskan kekacauan ini. Denda triliunan rupiah. Wah, kalian berdua mungkin akan masuk penjara seumur hidup. Semuanya, dengarkan saja. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya kepentingan yang abadi. Kalau kalian bantu saya hari ini, besok gaji kalian saya gandakan. Tidak tunggu. Jadikan 5 kali lipat. Betul. Kalian mengerahkan segenap hati untuk Bima Wijaya ini, bekerja bertahun-tahun. Dan berapa yang dia bayar pada kalian? Bekerja sama dengan saya, dan kita semua akan kaya bersama. Saya tidak akan menyentuh uang kotor kalian. Memuakkan. Kalian. Uang sebanyak apapun tidak akan mengubah pikiran kami. Kami menolak. Hanya dengan membayangkan bekerja di bawah kalian berdua, pasangan tercela itu sudah membuat saya merinding. Kalian benar-benar cari masalah, ya? Kalau tidak bergabung dengan kami, di mana kalian akan bekerja? Apa yang akan kalian makan dan minum? Dan kamu, Siti, penyakit ibumu, kalau dia kehilangan rencana pengobatannya dan dananya, besok saya akan usir dia dari rumah sakit. Kalian tidak perlu khawatir tentang mereka. Selama saya, Bima Wijaya, masih punya makanan di piring. Mereka tidak akan kelaparan. Para anggota pers, C'est Yamatamath, semuanya. baru saja, kalian menyaksikan sebuah pertunjukan Dissini Dan Satini, c'est Yadongan Kidma Mangumumkan. bahwa grup Wijaya baru secara resmi berdiri hari ini. Seyat et la Melia de Dikaziyang dit Injukan Siti Dan Semua Oran. Kepada saya dan grup, Dan Seyatida Kakan Melupakanya. saya, Bima Wijaya, tidak akan mengecewakan kalian. Untuk semua karyawan yang bergabung dengan grup Wijaya baru saya, di atas kompensasi asli kalian. Akan Seyali Patigakan. Apakah kalian bersama saya? Kami bersama. Kami berjanji si kepada Bapak Bima. Dewi, Arif, mereka yang menegakkan keadilan akan mendapat dukungan, sementara mereka yang menyimpang darinya akan ditinggalkan. Kalian berdua telah melakukan kejahatan yang tak terhitung. Pernahkah kalian bayangkan akan berakhir seperti ini? Semuanya sudah berakhir. Ayo, hari ini aku yang traktir. Pertama, Pertama, Makazi, untuk Kemada Kalian Semua. atas dukungan kalian. Dan kedua, untuk merayakan pendirian resmi grup baru ini. Terima kasih, Bapak Bima. Bima, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh membawa mereka pergi. Kalau kamu bawa mereka pergi, aku harus bagaimana? Lalu apa yang kamu usulkan? Ini tawaranku. Antara kamu cari cara untuk membatalkan pesanan ITU. Atau kamu biarkan mereka tinggal, dan bantu kami menyelesaikannya. Dewi, berhentilah bermimpi kosong. Kamu benar-benar wanita tak tahu malu, berani mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu. Bima. Lagi pula, kita pernah saling mencintai. Aku hanya melakukan kesalahan dalam cinta. Jenis kesalahan yang banyak wanita lakukan. Bagaimana kamu tega berdiri di samping dan melihatku mati? Ayah, aku tahu aku salah. Ayah, aku hanya tersesatkan. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, maafkan aku. Lihat, aku sudah memanggilmu ayah selama setahun penuh. Tidak bisakah kamu memaafkanku? Jangan panggil aku ayah.
hanya memikirkan apa yang kamu lakukan pada putri. Aku ingin memberimu kematian 1000 sayatan. Dan kamu. Bima, kamu masih peduli padaku kan? Kamu tidak tega memukulku ya? Aku masih mencintaimu. Ayo kita kembali bersama. Aku janji, aku bersumpah, mulai sekarang aku akan sepenuhnya setia padamu. Ok. Bapak Bima. Aku tidak memukulmu. Karena kamu hamil. Aku takut jika aku menyentuhmu, kamu akan berusaha menjebakku. De oui. Camus Mangandung Anak Aramoranlin. Dan kamu masih bilang mencintaiku? Kamu cukup punya selera humor. Kenapa kamu tidak pergi saja dengan kekasih berhargamu? Dan Terbamber Sama. Bima. Bima, jangan pergi. Aku salah, aku tahu aku benar-benar salah. Bima, kembalilah. Putri, apa kamu melihat semua yang terjadi hari ini? Ayahmu tidak mengecewakanmu, kan? Bapak Bima turut berduka cita. Sekarang putri sudah dibalaskan, dan kedua penjahat itu sudah dihukum, dan akan menghadapi hukuman penjara. Aku yakin jiwa putri di surga akhirnya akan menemukan kedamaian. Dibalas quand? Balas dendamku bahkan belum dimulai. Bapak Bima, apa yang rencanakan? Cependant Kekazi, Minquin Seperti Burayang Sejeni. Tapi mereka akan bercerai-berai saat badai menghantam. Bukankah mereka mengaku itu adalah cinta sejati? Alasan aku Tidak Langsung Me Manjara Quand Mereka. adalah karena aku ingin melihat mereka saling menjatuhkan. Aku ingin melihat anjing-anjing itu bertarung. Mereka akan saling mencabik-cabik. Arif. Dewi, kenapa kamu masih bangun sampai larut malam begini? Mau pergi kemana dengan semua tasmu ini? Arif, kamu ngapain di sini? Aku ngapain balik? Kalau aku tidak balik sekarang, kamu pasti sudah kabur bawa uangnya, ya? Seren. Jangan sentuh. Semua ini milikku. Dewi, apa yang jadi milikmu adalah milikku juga. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Dan kamu sembunyikan uang, dan bahkan tidak mau mengulurkan tangan untuk membantuku? Jangan mendekat. Majulah selangkah lagi, dan kamu akan menyesal. Tidak, kalau kita berkelahi, sama-sama rugi. Untuk saat ini, aku harus cari cara untuk menipu pria berbakat itu, dan mengambil uangnya dulu. Dewi, aku sangat mencintaimu, tapi kamu malah mau meninggalkanku? Mau pergi begitu saja? Baiklah, tanpamu, hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Ayo kalau begitu. Tsukaku. Ayo. Tsukaku. Laikikan. Arif, kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi. Tapi lebih baik satu orang mati, daripada dua orang. Aku. Dewi, kamu benar. Kalau baju dipercaya, aku akan menanggung kesalahan untuk semuanya. Aku mencintaimu. Arif, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Jalang itu masih berpikir dia bisa pergi begitu saja? Dewi, kita masih punya kesempatan. Pergilah pada kemampuanku. Jika kita dapat pendanaan dan mempekerjakan orang, perusahaan bisa bangkit kembali. Kita bisa menyelesaikan pesanan kita. Maukah kamu berjuang di sisiku sekali lagi? Benarkah? Tapi dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kita tidak butuh banyak. Hanya 2 juta rupiah. Dewi, kamu harus percaya padaku. Mari kita coba sekali lagi. Aku tidak ingin anak kita di masa depan meninggalkanmu dan anak kita untuk menderita sendirian. Dewi, kumohon, sekali lagi saja, kita akan hidup bahagia bersama. Baik. Aku percaya padamu.
Wanita kotor itu. Akhirnya aku berhasil meyakinkannya. Bapak Bima, menurut penyelidik swasta yang kita sewa, tadi malam Dewi ternyata mencoba kabur dengan uang itu. TAPI. Arif Santoso membujuknya untuk tidak melakukannya. Dan pagi ini, transfer sebesar 2 juta rupiah telah dikirim ke grup Santoso yang baru saja berganti nama. Oh, Dewi. Aku memberimu kesempatan untuk pergi, dan kamu menyia-nyiakannya. Sepertinya Arif Santoso adalah cinta sejatimu setelah semuanya. Tapi ini juga tidak apa-apa. Melihat mereka saling berbalik. Nah, itu akan menjadi pemandangan yang menarik. Bapak Bima, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suruh semua perusahaan besar untuk meningkatkan tekanan. 2 juta rupiah itu cuma setetes air di ember. Oh, Dewi. Dewi, kamu kasih semua uangnya ke Arif. Apa kamu sudah lupa tentang lubang uang yang kamu bawa ini? Kamu pikir Arif benar-benar akan mengeluarkan uang untukmu? Menginap di rumah sakit ini, biayanya Rp30.000 per hari. Ini rumah sakit penipu atau apa? Aku akan melaporkan kalian. Dengar? Masa sih kami penipu? Ini kan rumah sakit perawatan premium. Ibu Bima sudah dirawat di sini selama 2 bulan. Harganya memang selalu segitu. Betul, rumah sakit kami juga sedang kesulitan. Oak, apa kamu pernah mikir? Mungkin kamu yang kurang kerja keras? Penghasilanmu naik nggak? Baiklah. Kalian menang. Ayo kita pergi. Arif, Rp30.000 berarti sakitnya nggak tertahankan sekarang. Suruh mereka obati aku sekarang. Dari mana kita cari Rp30.000? Kita nggak punya uang sebanyak itu. Bukannya aku kasih kamu lebih dari 2 juta rupiah? Kok bisa kamu bangkrut? Semua uangnya aku kasih ke perusahaan. Kamu tahu sendiri kondisinya. Perusahaan butuh uang untuk tetap bertahan. Dengar, tunggu saja sampai keadaan reda. Nanti, aku akan bawa kamu kembali ke rumah sakit, oke? Tidak, sekarang juga. Perutku sakit sekali sampai mau mati. Aku harus ke dokter sekarang. Arif, kamu mau lihat aku mati? Bapak Arif, kalau ibu tidak mau rawat inap di rumah sakit, mengingat kondisi ibu Bima. Maksud saya, kondisi ibu Dewi, kita bisa mulai dengan suntikan progesteron. Itu seharusnya bisa membantu, mengurangi rasa sakitnya. Beri saya suntikannya, dokter. Sekarang. Suntikan ITU harganya berapa? Rp4.000. 4.000. Itu 4.000 untuk sekali suntik. Dan kamu bilang ini bukan rumah sakit penipu. Lupakan saja. Ayo pulang. Arif, aku meninggalkan suamiku untukmu. Dan aku sedang mengandung anakmu. Aku sudah menyerahkan semua tabunganku ke Pedemer. Dan sekarang, kamu bahkan tidak mau bayar Rp4.000 untuk suntikan progesteron. Antiku, kamu tidak punya hati? Dengar, saat ini lagi sulit. Kita atur dulu, nanti kita kembali lagi. Ok? Sekarang ayo pergi. Tidak. Kamu bilang mencintaiku. Inikah cintamu? Atau beginikah caramu memperlakukanku? Dulu saat aku bersama Bima Wijaya, aku tidak pernah harus mengalami ini. Aku menyesal pernah memilihmu. Kamu benar-benar keterlaluan. Tahu, kalau begitu, merengkaklah kembali ke Bima. Bima, tolong aku, please. Perutku sakit sekali. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak akan menolakku, kan? Bima, tolong. Perutku sakit sekali. Bima, selamatkan aku. Apa yang terjadi? Bapak Bima, Ibu Dewi ingin terus tinggal di rumah sakit kami, tapi dia tidak mau bayar tagihannya, makanya dia berakting seperti ini. Kalian berdua, cepat bantu Ibu Dewi, penkan. Lepaskan aku. Bima, selamatkan aku. Bima, perutku sakit sekali. Dewi, bukankah aku sudah memberimu cukup uang hidup dan hadiah selama ini? Itu jumlahnya mencapai 2 juta rupiah. Bagaimana mungkin kamu tidak sanggup bayar biaya rumah sakit? Apa yang kalian lihat? Pergi dari sini, kalian berdua. Penkan. Kau adalah wanitaku, kau malah merayu pria lain, tepat di hadapanku. Menurutmu, bagaimana perasaanku? Dan kau, Bima Wijaya, nanti utang perusahaan akan dilunasi. Grup Santoso akan bangkit lagi. Akan kuhabisi kau berikutnya. Benarkah? Menurutku, kau bahkan tidak bisa mengeluarkan Rp4.000. Saat ini, Dewi, Demi. masa lalu kita sebagai suami istri. Jika Arif Santoso berlutut dan memohon padaku, aku akan mengizinkanmu melanjutkan untuk tinggal di sini untuk perawatanmu. Benarkah? Arif,
Kau dengar itu? Kenapa kau cuma berdiri di sana? Ayo, mohon pada Bima untukku. Cuma berlutut saja. Bukan masalah besar. Kamu mau aku berlutut ke dia? Kamu gila? Pulang sana. Aku tidak pergi. Aku mau kamar rumah sakit premium. Kamu tidak berguna. Mengurus istri dan anak sendiri saja tidak bisa. Dan kamu bahkan tidak mau dibantu? Kamu bilang kamu mencintaiku. Bahwa kamu akan melakukan apapun untukku. Sekarang hal kecil ini saja tidak bisa kau tangani? Sedikit penghinaan. Dan kamu langsung tidak tahan? Baik. Aku yang akan melakukannya. Biarkan aku yang menanggung penghinaannya. Tidak mau pulang ya? Aku pukul kamu sampai mau. Tidak. Bengan. Hentikan. Pulang. Tolong. Dia membunuhku. Bima. Selamatkan aku. Bima pergi dari sini. Bima. Dewi, kamu menuai apa yang ditabur. Semua ini, kamu sendiri yang mengundangnya. Dramanya kurang seru. Perbesar dramanya. Arif. Aku haus banget. Bisa ambilkan segelas air? Hei, Bapak Santoso. Saya akan kirim badge itu segera. Segera. Oke. Manajer Wijaya ya? Peri saya beberapa hari lagi. Perusahaan saya sedang ada masalah. Sebentar lagi. Saya janji sebentar lagi. Baiklah. Hei, Bapak Susanto. Soal pinjaman itu. Dananya. Saya sangat butuh. Oh iya. Halo. Arif, aku haus banget. Ambilkan segelas air saja ya. Bisa diam tidak? Tidak lihat aku sibuk? Mau dipukul lagi? Ribut apa ini? Gak lihat lagi sibuk? Mau dipukul lagi? Leo. Aku haus banget. Ambilin segelas air, dong. Selamat Bapak Bima, grup Wijaya baru yang Bapak dirikan. Hampir mencapai kapitalisasi pasar 1 triliun dolar. Kami dengar, Bapak Bima, bahwa Bapak masih sendiri. Boleh kami tanya apakah Bapak pernah mempertimbangkan mencari pasangan? Terima kasih. Bicara soal pasangan, mungkin ini terdengar lucu, tapi aku pernah menikah 2 kali. Tapi bagaimana hasilnya? Kurang baik. Sepertinya, jadi jika tidak ada hal tak terduga, aku tidak berencana menikah lagi. Tak kusangka Bapak Bima, Bapak adalah pria yang sangat setia dan berbakti. Sepertinya hanya Bapak dan 2 mantan istri Bapak yang memiliki ikatan yang mendalam. Mungkin hanya mereka yang bisa membuat Bapak Bima jatuh cinta lagi. Oh, ya. Itu mungkin tidak akan terjadi. Jangan bahas itu. Victor, dia cinta padaku. Dia bersumpah tidak akan menikah. Untukku. Mau kemana? Lepaskan aku. Aku mau cari Victor. Gelar istri CEO triliuner adalah milikku. Aku sudah muak hidup denganmu yang menyedihkan ini. Jalang murahan, masih terpaku pada Victor Sterling. Ayo pergi. Kamu suka air kan? Katanya haus kan? Sekarang puaskan dirimu. Bapak Bima, foto-foto terbaru Arif dan Dewi, semua ada di sini. Sekarang Arif sedang dikejar berbagai debt collector, terus berlari. Dewi bahkan lebih sengsara. Dia tidak hanya harus menahan sakit fisik, tapi juga dipukuli olehnya. Melihat mereka berdua berakhir seperti ini, sungguh memuaskan. Ini baru permulaan. Penderitaan yang mereka alami. Bahkan belum 1/10.000 dari rasa sakit yang kurasakan saat kehilangan putri. Tapi pemanasan hampir selesai. Saatnya menu utama. Dia di mana? Cari dia. Periksa dengan teliti. Dia lari kemana? Aku cemat. Mobilku pun diawasi. Tidak, aku harus lari. Kalau tidak lari sekarang, aku mungkin tidak selamat sampai pagi. Di sana. Tangkap dia. Hei. Jangan pukul aku. Jangan bunuh aku. Tenang, kami tidak akan membunuhmu. Bos memerintahkan kami untuk memberimu pelajaran. Hancurkan kedua tangannya. Tunggu.
Hei. Aku tahu aku salah. Kasihanlah aku. Aku akan kembalikan uangnya secepat mungkin. Kasihanlah aku. Tolong. Kasihanlah aku. Hei, hei, hei. Selamat siang, Ibu Indah. Apakah Anda ingin balas dendam pada Bima Wijaya dan mengambil kembali semua yang menjadi milik Anda? Aku bisa membantumu. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang perlu kau ketahui adalah, aku satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Apa yang kau mau dariku? Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Bima Wijaya meninggalkanmu. Grup Santoso. Ya, saat ini cuma cangkang kosong. Tapi fondasinya jauh lebih baik daripada perusahaan biasa. Masalah terbesarnya saat ini adalah masalah arus kas. Aku bisa menyuntikkan dana ke grup Santoso. Serius? Asal kau bisa kasih dananya. Aku bisa bikin grup Santoso kita bangkit lagi. Minggir. Jika kau ingin bangkit kembali, jadilah anjing yang tada. Aku akan kasih kesempatan untuk balas dendam pada Bima Wijaya. Paham? Bima Wijaya, untuk semua yang kau lakukan padaku, akan kubuat kau bayar 1000 kali, 1.000.000 kali. Selamat, Bapak Arif. Grup Santoso, yang hampir bangkrut, dapat kesempatan kedua. Boleh tanya perasaan Bapak tentang ini? Grup Santoso sudah selamat, dan meski usahaku tentu berperan, aku harus berterima kasih pada satu orang. Enda. Terima kasih atas bantuannya. Tanpamu, Grup Santoso tidak akan seperti sekarang. Aku sangat berterima kasih, dan takkan pernah lupa kebaikanmu. Tak usah sungkan, Bapak Arif. Alasan aku memilih untuk investasi di grup Santoso adalah karena aku melihat kemampuan Bapak Arif. Ini kemitraan yang saling menguntungkan, jadi tak ada utang budi yang perlu dibicarakan. Enda, kalian berdua cocok sekali, benar-benar dibuat untuk satu sama lain. Kemitraan Ibu Indah dan Bapak Arif, bersatu di dunia bisnis Veridia, sungguh luar biasa. Selamat datang kembali. Tepat waktu. Duduk dan makanlah. Ayah. Ayah, maafkan aku. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah di sini sekarang. Ayah. Tentang Putri, kenapa ayah tidak memberitahuku lebih cepat? Waktu itu, studi kamu sedang di titik kritis. Dan kamu sangat keras kepala. Aku takut kamu akan bertindak gegabah, buru-buru pulang, dan merusak masa depanmu. Selain itu, waktu itu belum saatnya. Un tuc baladant d'âme. Ayah. Aku dan Putri, bukan saudara kandung. Tapi kami lebih dekat daripada saudara kandung. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena dukungan ayah, aku sudah mati kelaparan di jalanan. Apalagi, kuliah di luar negeri. Ayah, jangan khawatir. Aku akan pastikan, Dewi dan Arif, keduanya, membayar dengan darah. Aku tahu perasaanmu. Tapi untuk rencanaku, aku harus membuatmu melalui ini. Bukan apa-apa, ayah. Ayah tidak tahu. Si Arif itu, sekarang sangat patuh padaku. Setiap hari, aku menyuruhnya seperti anjing. Dan dia cuma tersenyum. Tidak berani marah. Lucu sekali. Bagus. Ayah,
Sekarang, Arif, mulai sedikit terbawa suasana. Haruskah kita memulai fase berikutnya? Tungu Beberapa Arilaji. Tingkatkan tekanannya. Pastikan ikannya benar-benar terpancing. Tentu saja aku tahu. Ayah. Hanya membunuh mereka. Tidak cukup untuk memuaskan amarahku. Aku ingin Dewi dan Arif tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Baiklah. Mari kita makan dulu. Ngomong-ngomong, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Ayo, makan. Oke, Ayah. Sudah hampir 3 tahun sejak aku terakhir makan masakan Ayah. Ayo makan. Ini baru saja matang. Coba. Bagaimana rasanya? Enak. Heh, makan yang banyak. Arif, akhirnya kau pulang. Tolong aku, perutku sakit sekali. Arif, kau mau apa? Lepaskan aku sakit. Kau jalan. Berani-beraninya, kau menggagalkan rencanaku. Pergi kau dari sini. Arif, kau mau aku pergi kemana? Aku lakukan segalanya untukmu. Aku korbankan segalanya. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini sekarang. Bukankah dulu kau yang meremehkan Bima Wijaya, lalu mendatangiku sendiri untuk merayuku? Sekarang bagaimana? Pura-pura setia? Arif Santoso, kau bilang akan mencintaiku selamanya, menikahiku, dan memperlakukan aku dengan baik. Aku mengandung anakmu. Dan sekarang kau cuma mau membuangku. Kau bukan manusia. Kenapa kau tidak lihat baik-baik dirimu sendiri di cermin? Lihat jadi apa dirimu, tua, jelek, dan miskin. Dan kau masih pikir aku akan menikahimu? Mimpi. Sekarang aku mengerti. Apa kau bersama wanita itu indah permata? Itu sebabnya kau begitu nekat menyingkirkanku? Aku akan mencarinya sekarang juga. Dan tunjukkan sifat aslimu padanya. Aku akhirnya punya kesempatan kedua untuk bahagia. Dan kau coba menggagalkannya untukku? Aku bunuh kau. Mau mengacaukan rencanaku? Aku akan membunuhmu. Hentikan. Aku salah. Salah besar. Sekarang kau tahu kalau kau salah? Kira-kira kau berani melakukannya lagi? Tidak akan. Aku bersumpah tidak akan. Arif, demi hubungan kita, selama bertahun-tahun ini, tolong antarkan aku ke rumah sakit. Aku benar-benar akan mati kalau tidak. Mati saja sudah. Kau membuatku muak. Arif Santoso. Kau monster. Ini semua salahku. Karena pernah mempercayai kebohonganmu. Aku benci kamu. Aku sangat membencimu. Kau yang mendatangkan ini pada dirimu sendiri. Dewi telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan sekarang dia menuai apa yang dia tabur. Dia pantas mati. Tapi dia belum bisa mati. Air, aku butuh air. Di mana aku? Aku masih hidup? Bima, kau menyelamatkanku. Aku tahu. Kau masih peduli padaku. Sudah kuduga. Kamu masih peduli padaku. Jangan bergerak. Kamu baru saja dioperasi. Jahitanmu bisa sobek. Operasi? Bayiku. Di mana bayiku? Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Kamu sendiri, nyaris tidak selamat. Bima, bajingan Arif Santoso itu. Dia menghancurkanku. Aku salah. Aku tahu kamu benar-benar peduli padaku. Ayo kita reject lagi ya?
Aku janji, mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Rujuk lagi? Kamu lagi mimpi apa? Dewi, kamu membunuh putri. Kamu beruntung aku belum membunuhmu. Tidak. Itu tidak benar. Kamu memang mencintaiku. Kalau tidak, kenapa kamu menyelamatkanku? Ayo kita mulai dari awal, tolong. Camus mon gigot. Satu-satunya gunamu bagiku adalah untuk membalas dendam pada Arif Santoso. Kalau tidak, meskipun kamu mati di depanku, aku tidak akan berkedip. 7 hari kemudian, Korporasi Permata akan secara resmi bermitra dengan Grup Santoso, menandatangani perjanjian kerjasama. Kekayaan bersih Bapak Arif diperkirakan akan menembus puluhan miliar, memperkuat statusnya sebagai tokoh terkemuka generasi muda Feridia. Arif Santoso. Dewi, Lia Arif, yang membuatmu terbaring di ranjang rumah sakit ini. Tapi dia sekarang hidup mewah, terkenal dan kaya. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Aku ingin dia mati. Selamat, Bapak Arif. Setelah malam ini, kekayaan Anda akan mencapai puluhan miliar. Selamat, Bapak Arif. Bapak Arif benar-benar jenius. Kedepannya, kami harap Anda bisa memperhatikan kami. Anda terlalu baik. Sejujurnya, bisa sampai sejauh ini. Sebagian adalah keberuntungan, kurasa. Tapi aku harus berterima kasih pada Ibu Indah. Fakta bahwa aku berhasil merebut hati Ibu Indah membuktikan betapa hebatnya Anda, Bapak Arif. Tapi soal cara Anda mendekati wanita, Anda memang di level yang berbeda. Aku dengar sebelumnya, Bapak Arif bahkan merebut istri dari Bima Wijaya sendiri. Dan begitulah Grup Santoso lahir. Dan sekarang, Anda bahkan berhasil mendapatkan hati Ibu Indah. Keberuntungan yang luar biasa. Kami semua iri sekali. Anda tahu apa, Bapak Arif? Anda harusnya mengajar kelas. Kami semua butuh pelajaran tentang cara memikat wanita seperti Anda. Tapi Bapak Arif, sekarang Grup Wijaya baru tumbuh pesat, dan Anda telah membuat musuh dari Bima Wijaya. Hati-hati dia tidak mencoba menyabotase Anda nanti. Setelah malam ini, kekayaan Bapak Arif akan mencapai puluhan miliar. Mengapa dia harus takut padanya? Betul, lagi pula, pendukung Bapak Arif tidak lain adalah Ibu Indah. Ibu Indah sedang dalam perjalanan menjadi wanita terkaya di Feridia. Dengan aliansi Santoso Permata, orang biasa seperti Bima Wijaya tidak akan punya peluang. Bagus sekali. Nah, hari ini Grup Santosoku tidak hanya akan menandatangani perjanjian strategis jangka panjang dengan Korporasi Permata, aku juga berencana melamar Indah, melambung ke puncak. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Saat waktunya tiba, aku akan menyelesaikan urusan dengan pria itu. Tidak terlalu menantu. Aku sudah di sini. Bima Wijaya, berani-beraninya kamu muncul? Bima Wijaya. Berani sekali kau mangkuk. Kenapa aku harus takut? Pertunjukan yang bagus. Aku takkan melewatkan ini. Wah, Bapak Bima. Bima Wijaya. Jangan kira aku tidak tahu. Kau akan menyaksikan aku naik ke puncak hanya dalam satu langkah. Sekarang takut kan? Baiklah. Sekarang, perlutat dan minta maaf padaku. Lalu, dan serahkan Grup Wijaya baru MU. Semua saham dan asetnya kepadaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Bapak Bima, kau tahu apa kata orang? Lebih baik menyelesaikan dendam daripada menyimpannya. Aku percaya. Kau sebenarnya minta maaf kepada Bapak Arif. Akui kau salah. Ya. Sekarang, Bapak Arif dan Ibu Indah akan membentuk aliansi. Jika kau terus bersikap keras kepala seperti ini, aku khawatir ini tidak akan berakhir baik untukmu. Orang bijak tundak padakitan. Bapak Arif sedang di masa jayanya. Bapak Bima, cukup tundukkan kepala dan katakan maaf. Kami bahkan tidak akan menertawakanmu. Benar, keadaan sudah berbalik. Sekarang aku yang berkuasa. Bagaimana denganmu? Kalau tidak, jilat sepatuku sampai bersih. Jika aku sedang baik hati, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepasmu. Kau pikir kau layak untuk kutunduk? Aku diundang ke sini untuk menonton pertunjukan yang bagus. Siapa sangka, aku juga bisa melihat dengan jelas. Wajah buruk beberapa orang. Siapa? Siapa yang kau sebut buruk? Menggigit tangan yang memberi makan.
Kami membelamu karena kebaikan hati, dan begini caramu membalas kami. Kau pantas mati. Kau Diandang. Hari ini adalah upacara penandatanganan untuk grup Santosoku. Aku tidak ingat, mengkandamyu. Jika kau mau membuat alasan, setidaknya buat yang bisa dipercaya. Izinkan aku bertanya, apakah kau akan menjilat sepatu ini atau tidak? Dasar bodoh. Baiklah. Masih sombong padahal ajal sudah di depan mata? Penjaga, seret dia pergi. Hari ini, kau akan menjilat sepatu ini. Berhenti. Enda. Tidak ada yang mengundangnya ke sini hari ini. Aku hanya memberinya pelajaran. Siapa bilang tidak ada yang mengundangnya? Dia adalah tamuku. APA. Kau. Kenapa kau menggendengnya? Sejak kapan aku harus menjawab padamu? Tentu saja tidak. Beijing Gan. Di depan semua orang ini, kau mempermalukanku. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Kau akan lihat apa yang akan kulakukan padamu nanti. Aku mengundang Bapak Bima ke sini, agar dia bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus. Pertunjukan? Sekarang aku mengerti. Enda, kau ingin dia melihat sendiri, bagaimana dia akan dihancurkan. Hancurkan mereka, jiwa dan raga. Indah, kau sudah memikirkan segalanya. Bagus, karena Indah mengundangmu. Aku akan bermurah hati, dan membiarkanmu melihat. Bagaimana kau akan terinjak-injak di bawah kakiku. Sepertinya Bapak Arif sangat peduli dengan upacara penandatanganan ini. Aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Aku yakin kau akan menyukainya. Bima Wijaya, aku memperingatkanmu. Hari ini adalah upacara penandatanganan Grup Santoso. Jangan berani-beraninya membuat masalah, atau kau akan menyesal. Semuanya, masuk ke sini. Arif Santoso. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kamu sedang APA di sini? Dewey, kamu masih hidup? Melihatku masih hidup. Apa kamu kecewa? Kamu menghancurkanku, meninggalkanku seperti ini. Aku akan menghantui kamu dari alam kubur. Aku akan memukulmu sampai tak sadarkan diri. Apa yang terjadi di sini? Siapa wanita ini? Dia mirip mantan istri Bapak Bima. Kudengar setelah bercerai dengan Bapak Bima, dia menjalin hubungan dengan Bapak Arif. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Dia terlihat baik di luar, tapi mereka cuma pasangan pezina. Di zaman dulu, mereka pasti sudah ditenggelamkan dalam kandang babi. Kakap. Arif, kamu monster. Binatang berwujud manusia. Dulu kamu membujukku dengan kata-kata manis, meyakinkanku untuk bercerai. Setelah kamu dapat yang kamu mau, saat aku hamil, kamu memikul dan menendangku, selalu memukul atau memakiku. Lalu kamu memanfaatkanku dan membuangku, meninggalkanku mati di jalanan. Semuanya, tolong, aku mohon, bantu aku. Kita tidak bisa biarkan pria hebat ini lolos. Bapak Arif, apa yang dikatakan Ibu Dwi itu benar? Meninggalkan keluargamu demi uang dan ketenaran? Bapak Arif, tidakkah hati nuranimu terganggu? Walaupun wanita ini tercela, tapi Arif jauh lebih jahat. Pria seperti dia. Apakah dia layak untuk Ibu Indah? Tapi untungnya, belum terlambat. Setidaknya Ibu Indah akhirnya melihat wajah asli suami tak bertanggung jawab ini. Tidak, bukan begitu keadaannya. Bukan itu. Dengarkan aku, biarkan aku jelaskan. Bukan seperti itu. Arif. Adia dari Kusuka, Pua, Sepertinya upacara penandatanganan. Yang Sudalamako Tunggu-Tunggu. Ternyata tidak akan terjadi. Bima Wijaya, kau akan membayar ini. Arif, lihat apa yang kau lakukan. Biar aku jelaskan. Bukan seperti itu kejadiannya. Kakak, aku tak mau dengar alasanmu. Jika kau masih ingin upacara penandatanganan ini berlanjut, maka kau harus mengakhiri sandiwara ini. Segera. Baik, aku yang urus. Bajingan, kau merusak segalanya. Pergi dari sini, sekarang. Aku tidak pergi.
Aku tidak akan kemana-mana. Hari ini, APA kau benar-benar akan memukulku di depan. Semua orang ini? Hari ini, aku akan memastikan semua orang melihat wajah aslimu yang munafik. Aku akan menghancurkanmu. Aku bana kau. Kau mau menghancurkan aku? Pergi. Kau merusak segalanya. Merusak segalanya. Arif. Aku bana kau. Kau gila jalang. Sial, untung aku masih hidup. Kau hampir membuatku terbunuh. Aku akan menghabisi kamu sekarang. Arif. Aku akan menghabisi kamu sekarang. Aku akan melawanmu sampai mati. Lawan? Lawan? Dengan APA? Kau cuma wanita tua jelek yang miskin dan tak berdaya. Apa yang kau punya? Arif. Kau pantas Desember Peter. Lihat APA yang telah kau lakukan padaku. Ini semua salahmu. Lihat bagaimana dia memperlakukanku. Giliranmu berikutnya. Bahkan setelah semua ini, kau masih belum melihat seperti apa pria itu? Indah, indah. Bukan seperti itu. Biar aku jelaskan. Kau masih berusaha menjatuhkanku? Tolong aku. Seseorang tolong aku. Tolong. Menolong Mil. Tolong aku. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini semua adalah anak buahku. Beberapa reporter yang kau bawa itu, begitu aku dapat uangnya. Aku hanya perlu mengeluarkan sedikit. Untuk meningkatkan mereka. Hari ini, aku mengakhiri hidupmu. Bima, apa yang sedang kau lakukan? Bima, tolong aku. Kumohon. Bima, setelah sekian lama, kau masih menolong wanita ini. Apa kau sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu, dan bagaimana dia secara pribadi membunuh putrimu? Apa yang kau katakan? Dewi membunuh Putri. Bukan aku. Putri dibunuh olehnya. Dia memaksaku melakukannya. Dewi, bahkan sekarang, kau masih berusaha berpura-pura tidak bersalah. Dengar, Bima, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Apa kau ingin tahu kebenaran tentang kematian putrimu? Siapa yang menyakitimu? Ayah. Arif dan Dewi berselingkuh. Aku menangkap basah mereka. Mereka mendorongku dari atap. Kau harus berhati-hati. Apa maksudmu? Hari itu, ketika aku dan Dewi bertemu diam-diam di rumah pernikahan, Putri kebetulan melihat kami. Dia hampir meneleponmu. Karena takut kebenaran akan terbongkar, dialah yang secara pribadi mendorong putrimu. Dari Bakin. Diam, Bima, jangan dengarkan kebohongannya. Bohong atau tidak, kau tahu kebenaran di hatimu, Dewi. Bima, aku orang jahat, aku bajingan, tapi aku tidak pernah berniat menyakiti Putri Wijaya. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Dialah yang mendorong putrimu jatuh. Diam. Bima, mengapa kau masih membuang-buang waktu untuknya? Bunuh saja dia. Bima, kematian Putri hanyalah kecelakaan. Aku tidak bermaksud itu terjadi. Aku benar-benar tidak. Bima Wijaya, kenapa kau masih buang-buang kata dengannya? Bunuh dia. Lalu kau bisa balas dendam untuk putrimu tercinta. Arif, apa kau terlalu naif? Atau kau pikir aku terlalu bodoh? Penggunaan psikologi terbalik yang sederhana sekali. Kau pikir aku akan tertipu? Tidakkah kau ingin balas dendam? Dia yang membunuh Putri. Hukum yang akan menanganinya. Tapi jika aku membunuhnya, bukankah aku justru jatuh ke dalam perangkapmu? Dewi, apa kau lupa apa yang kau janjikan padaku dulu? Ini kesempatan terakhirmu untuk menebus dosa pada Putri. Arif, kau sudah menghancurkanku sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Ibu Indah di sini. Ada semua bukti kejahatan dan kesalahan Arif selama bertahun-tahun. Begitu kau melihatnya, kau akan tahu persis seperti apa monster berwujud manusia dia, bajingan tulen. Lepaskan aku. Kembalikan. Kau, wanita sialan. Kau mau membuatku terbunuh. Tidak.
Flash diskku. Jadi Bima, kau pikir bisa menggunakan wanita sialan ini untuk menjebakku? Mari kita lihat trik apa lagi yang kau punya. Arif. Oh Arif. Ambil cermin, dan lihat dirimu baik-baik. Kau terlihat sangat menyedihkan. Bima, tunggu saja sampai aku mendapatkan perjanjian dengan korporasi permata. Aku akan menghancurkanmu. Dan kalian semua, terus saja menatap. Dan aku akan bunuh kalian semua. Jujur saja, menyebutmu bodoh, itu masih terlalu halus. Aliansi dengan korporasi permata, sampai saat ini, kau masih mengejar mimpi kosong itu? Bima, maksudmu apa? Enda, semua ini adalah rencana Bima. Bukan begitu? Kumohon, kau harus percaya padaku. Kau tidak bisa mempercayainya. Jangan mendekat. Jangan mendekatiku. Arif. Sekarang kita sudah sampai di titik ini. Saatnya aku mengatakan yang sebenarnya. Anda. Ayah. Ayah. Enda, kamu bohong padaku kan? Bagaimana mungkin dia ayahmu? Kamu pikir aku sebodoh kamu? Ayahku sendiri. Aku akan mengenalinya di manapun. Tidak, itu tidak mungkin benar. Jadi semua yang kau katakan sebelumnya, semuanya bohong? Katakan, membantuku memulihkan grup Santoso, membentuk aliansi dengan korporasi permata, membantuku membalas dendam pada Bima, semuanya bohong? Tidak sebodoh penampilanmu. Benar, aku hanya mempermainkanmu. Semuanya adalah untuk memberimu keputusasaan sejati hari ini. Ayah, bagaimana pertunjukan hari ini? Suka. Sangat suka. Jadi Ibu Indah sebenarnya, putri Bapak Bima, itu luar biasa. Jadi itu artinya, Senua ini hanya sendawara oleh Ibu Indah dan Bapak Bima, hanya untuk mempermainkan Arif Santoso. Kasihan Arif, dipermainkan seperti anjing, dan dia pikir bisa sukses dalam semalam, hanya untuk terjun ke jurang. Apa yang perlu dikasihani? Tidakkah kau dengar apa yang Arif dan Dewi katakan? Dengan kejahatan seperti mereka, bahkan kematian 1000 sayatan, terlalu baik untuk mereka. Bagaimana mungkin? Arif, untuk apa yang kau lakukan pada putri, hanya mati tidak cukup. Yang kuinginkan adalah kehancuranmu total. Jiwa dan raga. Enda, kau punya sesuatu tentang orang tua bodoh itu? Katakan padaku, aku bisa membantumu. Enda, kau jatuh cinta padaku kan? Katakan sekarang juga, dan aku akan membawamu kembali. Aku bahkan akan memaafkanmu. Arif, kau terlalu tinggi hati. Kalau bukan untuk membalas dendam putri, sampah sepertimu, bahkan tidak layak untuk waktuku. Enda, dan aku begitu setia padamu. Dan kau mengkhianatiku seperti ini. Kau. Awas. Arif, kau pikir aku tidak tahu tentang semua wanita yang baru-baru ini kau dekati? Dan kau berani bicara tentang kesishan? Kau mencoba membuatku jijik, seolah-olah itu belum cukup? Kau tahu segalanya. Tamparan ini untuk mempermainkan hati putri, untuk kemunafikanmu. Tamparan ini untuk menggoda wanita yang sudah menikah. Tamparan ini untuk membunuh putri, untuk membunuh ayahku. Arif, kejahatanmu tak terhitung. Kejahatan yang begitu keji, kematian pun tak bisa menebusnya. Jika langit tidak menghukummu, maka aku yang akan melakukannya. Jangan pukul aku lagi, kamu mau membunuhku. Bagus sekali. Ibu Indah memang wanita yang setangguh pria, memuaskan sekali melihatnya. Bajingan, sampah masyarakat, cuma dipukuli saja sudah ringan. Enda, aku. Diam. Beraninya kau panggil namaku? Baik. Aku tidak akan memanggilmu begitu, Ibu Indah. Bapak Bima, kau sudah cukup menghukumku. Kumohon, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Aku akan segera pergi dari kota ini. Di kota ini, aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku akan menghilang dari pandanganmu selamanya. Mengasihani kamu? Arif, kau memang tidak akan berada di sekitar kami lagi. TAPI, siksaan yang akan kau hadapi masih jauh dari selesai. Aku punya kabar baik untukmu. Enda, kau cemburu. Aku janji padamu, aku pasti tidak akan bertemu dengan orang lain. Aku. Arif, kau tidak sadar diri? Kepalamu penuh dengan sampah? Lalu kenapa kau menyelidikiku? Aku menunjukkan foto-foto ini padamu, hanya untuk memberitahumu bahwa semua wanita yang pernah kau dekati ini
Mereka semua punya penyakit kotor. Arif, membunuhmu akan terlalu mudah bagimu. Aku ingin melihatmu perlahan disiksa sampai mati oleh penyakit. APA. Sayal, Arif benar-benar punya penyakit kotor? Parson, aku ada di sebelahnya. Ih, jangan-jangan. Aku harus cek kesehatan lengkap secepatnya. Hari yang busuk, tubuh yang busuk. Arif sudah melakukan banyak kejahatan. Ini balasannya. Arif akhirnya dapat ganjarannya. Untuk sisa hidupnya, dia harus menuai apa yang dia tabur. Indah, para wanita ini, kau yang kirim mereka untuk menghancurkanku, kan? Indah Permata tidak turun ke taktik rendahan seperti itu. Ini cuma hal-hal yang kebetulan kutemukan saat menyelidikimu. Arif, saat kau melakukan semua ini, pernahkah terlintas di pikiranmu akan berakhir seperti ini? Indah, baiklah. Lagi pula aku tidak akan keluar dari ini hidup-hidup. Aku orang mati. Tapi aku akan bawa seseorang bersamaku. Lepaskan aku. Indah, kau jalan. Dan Bima, bajingan tua. Kau yang ada semua ini untukku. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan mengampunimu. Ayah, seluruh sandiwara ini harus diakhiri. Ya. Jika arwah adikmu sedang menyaksikan dari atas, melihat kejadian ini, dia akhirnya bisa tenang. Bima, aku minta penjelasan. Pangelazan Maka Mapayong Kamukari. Siapa dia? Bima Wijaya, kamu berani sekali. Kamu terus bilang mencintaiku. Tapi di belakangku, kamu ternyata sudah membesarkan anak haram yang sudah dewasa selama ini. Oui, Jangan berani-beraninya kamu menyeret orang lain. que le Velmu. Siapa Indah itu? Bukan urusanmu. Aku yang kotor. Bima Wijaya. Kamu munafik saksisi. Selama ini, aku malah merasa bersalah atas perbuatanku. Tapi siapa sangka? Kamu malah selingkuh duluan. Kamu lah bajingan sebenarnya di sini. Aku. Bajingan kecil. Beraninya kamu memukulku. Diam. Bima Wijaya. Kamu memukulku. Selama bertahun-tahun ini, kamu bahkan tidak pernah menyentuhku. Dan sekarang karena bajingan ini, kamu memukulku. Kalo Camu Berani Mangina Inda Sekalilaji. Aku akan habisi kamu sekarang juga. Kalian semua lihat itu. Bima Wijaya itu selalu bertingkah sok suci dan mulia. Tapi di balik topeng itu, dia cuma binatang berwujud manusia. Serigala berbulu domba sejati. Apa bedanya dia dengan Arif Santoso? Hei! Aku akui aku bajingan. Tapi apa aku seperti mereka? Mereka tidak akan pernah mengakui APA pun. Dengar semuanya. Kalian harus tetap waspada. Kalau kalian bekerja dengan ayah anak ini yang sangat licik, curang dan penuh tipu daya, kalian tidak akan tahu. Bisa saja suatu hari kalian dikhianati, dan malah menghitung uang mereka untuk mereka. Ya. Meskipun Dewi dan Arif adalah pasangan tercela dan orang yang buruk, tapi APA yang mereka katakan memang ada benarnya. Ya. Maksudku, siapapun yang tahu bahwa pria yang berbagi ranjang dengannya ternyata punya anak cinta yang sudah dewasa, pasti akan hancur. Anak cinta bukan bagian yang menakutkan. Pikirkan baik-baik, Indah Permata ini adalah CEO korporasi Permata. Aku selalu bertanya-tanya, tapi sekarang semuanya masuk akal. Bima Wijaya mendukungnya selama ini, jadi itu artinya, ini mungkin rencana cadangan Bima Wijaya untuk dirinya sendiri. Bayangkan, bertahun-tahun lalu, dia sudah mulai merencanakan melawan istrinya sendiri. Dengan pikiran seperti itu, kamu benar-benar tidak ingin mendekat. Bima Wijaya, kamu lihat? Semua orang melihat. Wajahmu yang sebenarnya yang licik. Kita lihat kamu teras berpura-pura. Jalan. Aku akan mencabik mulutmu. Inda. Oui. Aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi lihat baik-baik Indah. Apakah kamu benar-benar tidak ingat siapa dia? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana aku tahu siapa dia? Apakah nama Indah Permata terdengar familiar bagimu? Sebenarnya. Itu demi kamu. Aku mengadopsi Indah. Dia praktis juga anakmu. Karena aku? Bima, apakah kamu sudah gila? Masa aku tidak tahu? Kalau aku mengadopsi seorang anak perempuan? Tunggu. Kamu itu siswa kurang mampu yang kusponsori dulu.
Ya, akhirnya kamu mengenaliku. Sayangku Ibu Dewi. Ngomong-ngomong, pukulan yang kamu berikan padaku dulu. Sakit sekali. Bagaimana bisa kamu? Sayang. Aku tahu kamu tidak bisa punya anak, tapi kita selalu bisa mengadopsi satu. Aku punya daftar anak-anak yang butuh sponsor. Lihatlah, lihat apakah ada yang menarik perhatianmu. Mengadopsi? Buat apa repot-repot? Aku baik-baik saja sendiri. Anak lain berarti lebih banyak kerja buat aku. Kamu mau membuatku kelelahan? Ayo, jangan bicara seperti itu. Kita bisa cari pengasuh untuk urusan anak. Aku hanya ingin menebus fakta bahwa kita tidak punya anak kandung sendiri. Pilih saja satu. Kita ambil yang ini saja. Pergi sapa ibu. Oak, Hai Ibu, jangan sentuh aku. Kamu menjijikkan. selamat pagi Ibu. Kamu belum makan kan? Aku buatkan semangkuk mie untukmu. Aku tidak lapar. Aku tidak mau. Ibu, tolong coba sesuap saja. Aku buatkan ini khusus untukmu. Sudah kubilang aku tidak lapar. Kamu tulia tahu APA? Ah, bajuku. Dasar jalan kecil. Kamu tahu nggak berapa harga baju ini? Jual kamu pun nggak bakal nutup harganya. Aku bunuh kamu. Kamu anak kecil itu dari dulu. APA. Melihatku lagi. Mengejutkan? Setelah aku menyelamatkan Indah, dia terlalu takut untuk pulang. Jadi aku harus mencarikan tempat untuknya di luar. Setelah kejadian itu, seharusnya aku melihat sifat aslimu. Tapi aku buta akan hal itu. Aku punya perasaan padamu, dan melihat betapa sayangnya kamu pada Putri. Jadi aku hanya berpikir kamu tidak suka Indah, dan menganggapnya sebagai kecelakaan. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir. Pukulan-pukulan yang kamu berikan padaku dulu hampir membunuhku. Tapi aku sama sekali tidak membencimu. Bahkan, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa bertemu? Ayo. Itu satu-satunya hal baik yang pernah kamu lakukan. Indah. Kalau begitu, berarti aku praktis. Ibumu kan? Kamu sekarang CEO bernilai puluhan miliar rupiah. Bukankah kamu seharusnya membalas budiku? Aku mungkin tidak membencimu karena pukulan-pukulan itu. TAPI. Untuk apa yang kamu lakukan pada Putri, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Dewi benar-benar berani. Dia menyebabkan Sisirang trauma masa kecil yang besar, dan sekarang dia ingin mengambil untung darinya. Betul. Kalau aku Ibu Indah, hal pertama yang akan kulakukan setelah sukses adalah membalas dendam pada Dewi. Kalian semua diam. Bima. Bima. Putri sudah tiada. TAPI. Karena aku, kamu mendapatkan anak perempuan yang luar biasa seperti Indah, kan? Anggap saja aku sedang memperbaiki kesalahan. Lepaskan aku. Ya. Dewi. Arif Santoso. Sekarang, saatnya menyelesaikan ini. Mazuk. Arif Santoso, Dewi Lestari, kamu ditangkap atas tuduhan penganiayaan, pembunuhan, dan kejahatan properti. Banyak tuduhan. Kamu ikut kami untuk pemeriksaan. Tidak. Aku tidak mau pergi. Tunggu. Sabar, Pak Polisi, tunggu. Pak Polisi, hei. Dialah pembunuh yang sebenarnya. Itu ada hubungannya apa denganku? Kenapa kalian menangkapku? Arif Santoso. Kamu pikir bisa kabur? Hah? Pak Polisi. Dia itu kaki tangannya. Aku melaporkannya. Dia mencoba membunuhku. Dan dia membunuh anakku yang belum lahir. Tangkap dia. Tangkap dia. Kamulah si pembunuh, dan sekarang kamu coba menyeretku bersamamu. Aku bunuh kamu.
Kalau aku jatuh, kamu ikut. Ayo saja. Lepaskan aku. Kakap. Kalian berdua, tenang. Simpan saja, untuk di kantor polisi. Bawa mereka berdua. Aku tidak mau pergi. Aku tidak bersalah. Yah, akhirnya selesai juga. Semuanya, mohon bubar. Upacara penandatanganan hari ini dibatalkan. Saya minta maaf atas perjalanan yang sia-sia. HEI. Siapa bilang upacara penandatanganan dibatalkan? Hah? Hari ini, saya dengan ini mengumumkan bahwa grup Wijaya Baru secara resmi bergabung ke dalam Korporasi Permata. Semua operasinya Akan sepenuhnya diambil oleh Korporasi Permata. Tidak, Ayah. Apa yang Ayah lakukan? Oh, Indah. Ayah sudah tua. Saatnya pensiun. Masa depan adalah milik kalian. Anak-anak muda, ayah percaya kamu bisa memimpin grup ini ke puncak baru. TAPI. Oh, ayolah. Sudah diputuskan. Biarkan saja ayahmu yang tua menikmati masa pensiunnya dengan tenang. City. Selamat, Ibu Indah. Selamat, Ibu Indah. Belakangan ini, Indah Permata, CEO Korporasi Permata, dan seorang triliuner top misterius, berhasil memenangkan taruhan berisiko tinggi, mendapatkan pendanaan miliaran. Kini dia wanita terkaya baru di Veridia. Dunia bisnis Veridia sedang gempar. Semua orang berebut ingin menghubungi Ibu Indah, berharap bisa bekerja sama dengannya. Tapi sejak kembali ke negeri ini, Ibu Indah menghilang tanpa jejak. Tunggu di sini. Ayah, baru dapat kabar. Dewi tidak tahan tekanan di penjara dan jadi gila. Arif tersiksa oleh penyakitnya setiap hari, hidup dalam kesakitan terus-menerus. Hidup di neraka. Kematian Putri sudah terbalaskan. Jangan khawatir. Aku tidak segampang itu patah. Aku cuma kesepian dan rindu Putri. Ayah, mungkin aku harus berhenti kerja di korporasi. Mulai sekarang, aku akan tinggal di rumah saja dan menemani ayah. Bagaimana? Sama sekali tidak boleh. Kamu sekarang adalah wanita miliarder pertama Veridia kami. Idola bagi banyak anak muda. Kalau kamu berhenti hanya untuk menjaga orang tua pensiunan seperti aku akan dibenci banyak orang. Ayah mengolok-olokku lagi. Baik, aku berhenti. Karena kamu akhirnya pulang hari ini. Biar Raya Mazakan ses yeux Yongenak. Hebat. Aku sudah lama tidak makan. Masakan Bobby kecap ayah. Aku sangat ingin. Dasar anak doyan makan. Hari ini, Camus boleh makan sebanyak yang Camus. Ay Greco.